Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di gedung gereja GKI Ngagel maupun yang beribadah secara online melalui channel YouTube GKI Ngagel. Ibadah Jumat Agung pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Florida Rambu Bangironi. Jemaat yang beribadah di dalam gedung gereja dimohon untuk tetap memakai masker, menjaga protokol kesehatan, dan mengganti mode suara handphone ke mode hening selama ibadah berlangsung. Mari kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah dengan bersaat teduh sejenak. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Dengan segenap hati kita datang menyembah Tuhan. Ibadah Jumat Agung ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang beribadah di gedung gereja dan juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming dari channel YouTube, kita bersyukur di Jumat Agung tahun ini Tuhan memperkenankan kita untuk beribadah secara onsite. Bahkan bukan hanya itu, dalam kapasitas yang sudah bisa ditambahkan saat ini, 60% lebih kapasitas yang sudah ditambahkan
Dan kita berdoa supaya pada waktunya nanti kita semua boleh beribadah tanpa harus mendaftar lagi, tanpa harus kebingungan atau merasa ditolak karena bangku atau ruangannya sudah penuh. Kita berdoa supaya kondisi ini semakin hari semakin baik. Saudara-saudara, tema Jumat Agung pada hari ini Raja yang ditolak. Injil Yohanes 19 ayat 5 menyaksikan penderitaan Kristus. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ecce homo, lihat Kristus sang anak manusia. Itulah undangan bagi setiap kita pada hari Jumat yang agung ini untuk kembali memandang Dia yang pernah diperlakukan sebagai raja yang ditolak, yang dihina dan terluka, yang disesah dan menderita, memberikan nyawanya menjadi ganti dosa kita. Video berikut akan merefleksikan hidup kita. Kenapa Yesus sampai disalib?
Dalam banyak hal, Tuhan, hidup kami tidak jauh beda dengan mereka yang berada di sekitar salib. Mereka yang hatinya jahat, sehingga berteriak-teriak, salibkan Kristus. Kami juga punya hati yang jahat, yang suka menghakimi orang. Bahkan kami seperti Yudas mungkin, yang berbuat licik. Dan ketika Kristus sudah disalib, bersembunyi entah kemana. Engkau menanggung semua dosa-dosa kami, Tuhan. Di atas kayu salib, Engkau bayar lunas semuanya. Bahkan dari atas kayu salib, Engkau tidak memandang kami dengan mata penuh kebencian. Engkau memandang kami dengan mata yang penuh kasih, hati yang penuh iba. Hidup kami tak jauh beda dengan orang yang di sebelah kiri dan kananmu yang ikut disalib karena kejahatan mereka. Tapi Tuhan, kami juga mau seperti salah satu di antara mereka. Kami juga mau berkata kepadamu, Tuhan, jangan lupakan kami ketika Engkau datang dengan kerajaan-Mu. Selamatkan kami, Tuhan. Ampuni kami orang berdosa ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari dengan berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji namanya,
Korisan The Voice akan persembahkan pujian. There stands a tree where the flow of God's mercy pours out for me in a flood. On a hill far away, the man of all sorrows pays for my life with his blood. Purchased by love, bought with a price. My debt was pardoned by his sacrifice. Where the Lord and the kings met his flesh and his blood on the cross, I was purchased by love. So here now I stand, all my sin and my sorrow, given by mercy untold. On the rugged cross, a man who was famous spilled out his life for my soul. Purchased by love, bought with a price. My debt was pardoned by his sacrifice. Where the Lord and the kings met his flesh and his blood on the cross, I was purchased by love, bought with a price. My debt was pardoned by his sacrifice. Where the Lord and the kings met his flesh and his blood on the cross, I was purchased by love. On the cross, I was purchased by love. Jesus made it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dari atas kayu salib kami dibayar lunas. Dosa kami ditebus. Hidup kami dibarui. Dan biarlah di Jumat Agung ini kami kembali mendengar suara Tuhan yang menyapa dan mengarahkan kami. Berkati dan penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Beri hamba kekuatan dan hikmat ketika membaca dan menguraikan arti dari firman-Mu. Tuhan memberkati juga jemaat yang beribadah di gereja dan juga di rumah. Tuhan penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan berkati semua perangkat yang kami gunakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 22 dan ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat 17 sampai 22. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota.
Di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Ayat 28-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga berjuang menjadi pelaku-pelaku firman. Hosiana. Raja yang ditolak, inilah tema khotbah di Jumat Agung ini. Saudara-saudara, apa sih yang paling mengesankan dari pengalaman ketika Anda jadi mahasiswa mungkin? Ketika sekolah, ada di bangku kuliah. Kalau sudah menulis di semester terakhir, misalnya lagi nulis skripsi, lagi nulis tesis atau disertasi, sudah berjuang mati-matian sampai nggak tidur mungkin, lalu satu demi satu bab sudah selesai dan kemudian diserahkan kepada dosen. Waktu sudah diserahkan itu lega, paling nggak satu fase ini selesai. Tetapi kemudian dalam segala upaya yang dilakukan itu lalu dosen dengan mudah aja coret, salah, koreksi gitu ya, dikembalikan lagi gitu. Kita mulai lagi fase yang baru, berusaha lagi, nulis lagi, cari referensi lagi, macam-macam. Bawa lagi sampai pada akhirnya yang juga paling melegakan ketika akhirnya selesai dan diterima tuh tulisan kita. Oke, selesai, lega. Masuk lagi fase berikutnya, ujian. Dosen yang sama, yang mungkin tadi itu sudah oke, lah orang ini juga yang akan menguji. Dan pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang di luar dugaan kita dan mungkin ada yang gak bisa jawab. Saya rasa mahasiswa mengerti banget perasaan itu ya. Tetapi ya dosen juga sudah mengalami sebelumnya sehingga mereka pun mempraktekannya pada mahasiswa. Tapi yang saya mau katakan bahwa ada bagian-bagian dalam hidup kita yang melegakan ketika kita merasa bahwa sudah selesai. Sudah tuntas, kita sudah melakukan bagian kita dengan baik. Hari itu selesai, lalu bisa jadi kemudian besok kita memasuki fase yang baru lagi. Sama seperti ketika orang yang mungkin menerima pesanan catering banyak begitu, satu harian itu sibuk. Hari-hari sebelumnya sudah disiapkan. Ketika pesanan itu sudah tuntas, lalu sudah tiba di tangan pemesan, sudah selesai. Kita lega dan besok kita siapkan lagi pesanan berikutnya. Ada hal-hal yang memang mendatangkan kelegaan di fase hidup kita ketika perjuangan-perjuangan di fase tertentu selesai. Saudara-saudara, dalam bacaan kita di bagian akhir dari peristiwa salib, Yesus mengatakan sudah selesai.
Sudah selesai itu seringkali digambarkan, diharapkan selesai itu artinya semua beres. Semua tuntas. Semua baik. Ibarat kalau rumah yang berantakan luar biasa dan kita beberes, kita lakukan yang baik sampai akhirnya rumah itu bersih dan rapi, di situ baru definisi selesai itu memang sudah selesai. Tetapi kalau Yesus berkata sudah selesai, ironisnya saudara, bukan di tengah situasi yang semua sudah baik, sudah damai sejahtera, sudah tenang, semua orang happy. Ini Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah selesai, dunia tenang, tak ada lagi kekacauan. Ketika Yesus berbicara di atas kayu salib sudah selesai, justru di tengah kekacauan. Di tengah-tengah orang yang hatinya jahat, di tengah-tengah orang yang sudah menusuk lambungnya, di sekitar orang yang teriak dan memaki-makinya, di tengah orang-orang yang ketakutan, di tengah orang yang juga mengkhianatinya, orang lingkaran dekatnya yang mengkhianatinya, di tengah orang-orang yang selama ini mengikutnya. Tapi ketika peristiwa salib, entah di mana mereka berada, satu demi satu sudah bersembunyi. Mereka hanya dekat pada Kristus ketika mujizat demi mujizat terjadi. Tapi ketika Kristus disalib, satu demi satu mereka pun pergi. Yesus mengatakan sudah selesai. Di tengah carut marut hidup, ketakutan, kemarahan, kebencian, kesedihan orang-orang yang merasa kehilangan gurunya, kecemasan. Pertanyaanlah, apa artinya selesai? Apa artinya Yesus berkata sudah selesai? Padahal misinya belum selesai. Damai sejahtera yang ditunggu-tunggu gak datang-datang, malah pergi di dalam kekacauan, riuh ribut kacau yang terjadi di sekitar salib. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu sebenarnya kan raja. Kita mengakuinya. Kita tidak menyangkal bahwa Yesus itu raja, tidak ada alasan atau argumentasi apapun yang bisa dipakai untuk menolaknya. Kalau presiden dia punya waktu tertentu begitu, punya periodenya dan akan selesai. Kalau raja itu kan total, seumur hidup. Apa yang dikatakan oleh raja harus diikuti oleh rakyatnya, tidak ada periodisasi. Rakyat tidak boleh sembarangan demonstrasi kepada rajanya. Tidak ada istilah menolak raja. Tetapi kenapa Yesus yang adalah raja ditolak oleh orang-orang? Padahal kalau lihat hidupnya, bukankah hatinya penuh cinta? Bukankah dia yang bersemangat mencari yang terhilang? Bukankah dia yang menerima orang berdosa? Bahkan bukankah dia yang dengan mata mereka sendiri melihat membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit? Apakah Yesus pernah berbuat curang dalam hidup mereka? Tidak. Tapi kenapa Yesus ditolak? Jawabannya saudara, bukankah memang begitu di dunia ini? Orang yang tulus sering dimusuhi oleh orang yang tidak tulus. Orang yang benar sering dimusuhi oleh orang yang tidak benar. Orang yang pikirannya lurus sering dimusuhi oleh orang yang pikirannya bengkok. Orang yang ikhlas sering dicurigai sebagai orang yang licik. Lebih ironis lagi saudara, yang menjadi awal penderitaan Kristus sampai akhirnya mati di kayu salib bukan orang luar. Ini orang dalam lingkaran dalam. Ada dalam ring satu Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Bagian dari murid Kristus. Orang dalamnya sendiri yang mengkhianatinya. Apakah Yesus tidak tahu segala kelicikan Yudas? Tahu saudara.
Yesus mengerti apa yang dia rancang-rancangkan, apa yang dia lakukan. Yesus tidak bersetuju dengan cara itu, tetapi Yesus membiarkan itu terjadi karena dia berfokus pada Allahnya. Dia tahu waktunya sudah sebentar lagi. Semuanya akan berakhir. Dan karena itu dia biarkan semua itu terjadi. Untuk apa dicegah? Toh Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba, dia harus pergi pada Sang Bapa. Saudara-saudara, terkadang memang kita tidak perlu merespon kelicikan orang di sekitar kita. Karena ada waktunya Tuhan yang akan mengatur dan mengurus mereka. Kita belajar dari Kristus. Ketika Yesus akhirnya mati di kayu salib. Ketika sebelum menghembuskan nafas terakhir dia mengatakan sudah selesai. Itu artinya dia sudah melakukan bagian dia sebaik-baiknya. Apa yang menjadi tugasnya, menjalankan misi Allah di tengah dunia selama ia hidup sudah tuntas, sudah selesai. Pertanyaannya adalah, saudara, ketika Yesus ditolak, ketika kematian tak terhindarkan, dan ketika pada akhirnya Yesus mengatakan sudah selesai, apa artinya semua itu? Hari Jumat Agung ini Tuhan sedang mengajarkan kita tentang satu hal yang penting. Kenapa Yesus sampai akhirnya menerima kematian dengan cara yang seperti itu? Kenapa Yesus rela menjalani semua itu? Karena satu hal, dia mengerti benar untuk apa dia hidup di tengah dunia ini. Yesus tahu tujuan hidupnya. Dan karena itu ketika ada bagian-bagian dalam hidup yang penuh dengan kesesakan, ketika ada banyak orang di sekitar dia yang menolak, yang mengkhianati, Yesus menjalani dan menerima semua itu. Dia tidak tergoyahkan hanya karena orang-orang yang di sekitarnya, hanya karena satu hal, saudara. Yesus tahu untuk apa dia hidup di tengah dunia. Bahwa selama hidup ini bukan hanya persoalan bagaimana merespon tindakan orang-orang di sekitar kita. Tapi yang paling penting yang harus kita jalani adalah bagaimana kita menemukan arti hidup kita. Untuk apa Anda dan saya hidup di tengah dunia ini. Kita hari ini merayakan perjamuan kudus. Kita merayakan Jumat Agung di tahun 2022. Kita menjalaninya masih dalam suasana pandemi. Dan kita Tuhan izinkan hidup sampai saat ini di tengah berjuta-juta berita kematian yang telah terjadi. Pandemi ini harusnya membuat kita menemukan lagi untuk apa kita hidup di tengah dunia ini. Kenapa sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan Anda dan saya, kita semua hidup di tengah dunia. Menemukan arti hidup kita, menemukan tujuan hidup kita inilah yang akan menguatkan kita, saudara. Yang akan membuat kita mampu menghadapi semua kesulitan-kesulitan. Yang akan membuat kita bisa menjalani setiap tantangan yang ada. Kalau kita sudah gak ketemu untuk apa hidup, seringkali orang hanya mengatakan ya sudahlah mati saja Tuhan. Sudah terlalu lama aku hidup ini Tuhan, ya mati saja. Bukankah ada banyak orang yang merasa kenapa sih masih hidup? Mati saja Tuhan, sudah selesai. Tapi kan Tuhan tidak mengambil nyawa kita begitu kita minta untuk mati kan saudara. Tuhan tetap membiarkan kita hidup. Dan hari ini mari kita belajar dari Kristus.
yang meskipun disesah, meskipun dikhianati, meskipun lambungnya sudah tertusuk, meskipun mahkota duri itu sudah ia pakai, ia tidak bergeming, dia tidak menyangkal bapaknya. Dia juga tidak kepikiran dengan semua perkataan-perkataan, teriakan-teriakan orang di sekitarnya. Dia berfokus pada Allah Bapa. Karena dia sudah mengerti dan menemukan untuk apa ia hidup di tengah dunia. Menjalankan misi Allah, menyelamatkan dunia ini. Tuhan pun mau kita kembali menemukan tujuan hidup kita, saudara. Kalau Anda dan saya masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, yang Tuhan mau cuma satu, teruskan karya keselamatan Allah itu. Yesus sudah melakukan bagiannya. Peristiwa salib mau mengingatkan kita dibayar dengan lunas oleh Kristus. Jangan sampai peristiwa salib itu tidak mengubah apa-apa hidup kita. Tuhan mau kita teruskan karya keselamatan itu. Karya keselamatan yang sudah tidak lagi menghakimi hidup orang. Karya keselamatan yang menghadirkan pembebasan. Karya keselamatan yang menghadirkan penerimaan kembali kepada mereka yang sudah pergi. Yang jauh dari Tuhan. Karya keselamatan yang memberitakan kabar baik bagi mereka yang sudah tertuduh dan mendapatkan penghukuman mungkin. Karya keselamatan yang menghadirkan kelegaan di tengah kesesakan hidup. Yang Tuhan mau kita meneladani Kristus, saudara. Jangan sampai justru teladan kita adalah Yudas Iskariot. Kita benci mungkin dengar nama Yudas, tetapi tanpa kita sadari, kita menghidupi cara hidup Yudas. Kita licik pada orang lain. Kita mengkhianati mereka yang mungkin memberi makan pada kita. Kita mencurangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sudah mengerti apa yang terjadi, lalu kita mencurangi orang-orang hanya demi keuntungan kita. Teladan kita itu Kristus. Jangan sampai kita benci Yudas Iskariot. Kita tahu itu figur yang menyebabkan Kristus disalib. Tapi hidup kita tak jauh beda dari Yudas Iskariot itu. Ketika Tuhan Yesus disalib, saudara, seperti dalam bacaan kita, orang sudah berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan pendosa sudah ada di sebelahnya, disejajarkan dengan pendosa. Tapi ada satu orang yang kemudian berkata, Tuhan, ingat aku ketika engkau masuk dalam kerajaan. Saudara, ini menarik. Dia pendosa, tapi justru dia mengenal Kristus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, ingatkan aku ketika engkau masuk dalam kerajaanmu. Ini bukan hanya bicara kerajaanmu, tetapi dia mau menegaskan kerajaan milikmu. Ingatkan aku, ingatkah aku ketika engkau masuk dalam kerajaan milikmu. Dia mengakui Yesus Raja dan dia mau mengikut. Tuhan, jangan lupakan aku. Kalau engkau masuk dalam kerajaan milikmu, ajak aku juga. Kesadaran akan pengenalan akan Tuhan. Memang tidak ada kata terlambat. Tetapi Tuhan juga mau, selama kita sudah diingatkan berkali-kali, mari kita ubah cara hidup kita, saudara. Setiap melihat cerita, drama, film tentang Kristus yang disalibkan, air mata kita pasti tumpah. Kesedihan pasti muncul. Tetapi mari bukan hanya persoalan air mata yang tumpah, tapi juga perilaku hidup yang harus berubah.
Karena Tuhan mau lewat peristiwa salib, ketika Jumat Agung ini kita masih bisa menjalaninya lagi di tengah pandemi ini. Kita masih bisa berkumpul lagi. Kita harus mengingat kembali. Ini momen Tuhan mengarahkan kembali hidup kita. Temukan alasan untuk hidup. Kenapa kita tetap hidup sampai saat ini? Karena Tuhan mau kita meneruskan karya keselamatan itu. Kita berhenti dari meniru kebiasaan Yudas Iskariot, berhenti jadi pengkhianat. Kita kembali kepada jalan Kristus. Supaya pada akhirnya, kalau sudah selesai, sudah waktunya, kita pun berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, sudah selesai. Kita sudah melakukan bagian kita sebaik-baiknya selama kita masih hidup. Amin. Mari kita saat teduh. Tarian berikut ini akan memberi pesan pada kita. Apa yang terjadi di sekitar salib. Ada perempuan yang menangis memandang Kristus. Yang hormat, yang sedih melihat Kristus yang disalib. Tarian perkabungan ini membawa kita untuk mengenang kembali peristiwa Jumat Agung ribuan tahun yang lalu. Crucified my Lord. Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the cross? Were you there when they nailed him to
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, ada satu pengumuman dari kami. Pundi Paskah akan kita kumpulkan pada hari Minggu dalam perayaan Paskah lusa. Dan karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mengambil pundi, disiapkan oleh panitia di pintu keluar, nanti bisa mengambilnya atau bisa juga lewat transfer. Kita akan gunakan semua aksi puasa hasil pundi-pundi itu untuk pelayanan di beberapa tempat. Mari saudara, kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih Jumat Agung ini Engkau mengingatkan kami, supaya kami temukan kembali tujuan kami hidup di tengah dunia ini. Supaya kami berhenti menjalani hidup hanya untuk diri kami sendiri, yang tanpa kami sadari kami justru mengikut teladan Yudas Iskariot, yang begitu egois dan memikirkan diri sendiri sehingga ia mengorbankan segala hal demi kepentingannya. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami supaya kami bisa menjalani hari-hari kami selanjutnya dengan tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kami, meneruskan karya keselamatan. Supaya sampai akhir hidup kami, ketika sudah waktunya kami kembali, kami pun bisa berkata sudah selesai. Setiap bagian yang harus kami lakukan dengan kekuatan kami, dengan sepenuh hati kami, dengan sebaik-baiknya di dalam perkenanan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami mendoakan keluarga dari Pendeta Wahyu Pramudia yang dalam waktu ini sedang berduka karena Tuhan telah memanggil pulang ayah yang mereka kasihi, suami dari Ibu Pratiwi Sumarman. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga, kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Kami mendoakan khususnya untuk Ibu Pratiwi dalam menjalani hari-harinya. Tuhan beri kekuatan, ketabahan, keikhlasan kepadanya. Ketika rasa sedih itu muncul, Tuhan menghibur dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, di masa duka ini mereka terus menemukan, melihat, merasakan cinta Tuhan yang luar biasa bagi hidup mereka. Kami juga mengingat untuk semua jemaat yang ada dalam berbagai macam pergumulan, kesedihan, kesehatan, ekonomi, keluarga, segala sesuatu yang tak selesai-selesai harus dijalani. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri ketabahan, dan Tuhan buka jalan. Dan di tengah segala pergumulan kami, biarlah kami tetap mengikut Kristus, meneladani Kristus yang meskipun disesah, ada dalam berbagai macam kesulitan, tapi hati kami tetap terarah kepada Allah Bapa. Kami tetap melakukan bagian kami, mengerjakan karya keselamatan, melanjutkan apa yang sudah Kristus lakukan. Bapa di dalam surga, kami mendoakan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kondisi yang semakin hari semakin pulih sehingga kami boleh beribadah onsite dengan jumlah yang lebih banyak. Terima kasih. Dan biarlah Engkau juga memberkati Indonesia, memberkati pemimpin kami. Tuhan jauhkan Indonesia dari orang-orang yang jahat. Kami juga berterima kasih untuk
TNI, Polri, kepolisian yang bekerja keras sedemikian rupa, sehingga gereja-gereja di Indonesia boleh menjalani kebaktian Jumat Agung dengan baik, dengan aman. Kami tahu ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah mereka upayakan untuk mencegah dari orang-orang jahat. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sudah bekerja keras demi kami yang bisa beribadah dengan baik. Kami memohon pertolongan Tuhan di Jumat Agung ini ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk mampu mengubah cara hidup kami, untuk berbalik arah, mengutamakan Kristus, mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan beri. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan adalah wujud tanda kasih kita kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkannya dengan penuh sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang ditempelkan pada bangku di depan saudara atau transfer melalui mobile banking. Jemaat yang memberikan persembahan tunai dapat memberikan persembahan dalam amplop lalu dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar gedung gereja atau diserahkan di kantor gereja pada hari atau jam kerja. Mari kita memberi persembahan bagi Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa kepada Tuhan. Jemaat diminta untuk bangkit berdiri. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, kami datang untuk menyerahkan persembahan kami kepadamu. Terimalah
Dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan ini, dan berkatilah juga tangan-tangan yang mengolahnya, agar berguna bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menaungi saudara beserta keluarga. Sampai jumpa dalam ibadah Paskah tanggal 17 April 2022 mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.